Elemen dasar website desain web, sama seperti fashion, ada tren yang baru. Ada pula pengulangan tren, akan tetapi, elemen-elemen esensial di dalamnya tidak banyak berubah. Elemen desain web bukan hanya agar web elok dipandang, tetapi juga agar memudahkan pembaca dan Google Crawler ketika menjelajahi web kita. Dengan kata lain, desain web meningkatkan user experience. 1. Layout. Layout situs web mempertimbangkan letak penyusunan elemen-elemen desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Perhatikan hierarki dan keseimbangan layout secara keseluruhan. Susunan paling umum adalah atas bawah, kiri kanan. 2. White space. White space berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. White space bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Situs web adalah sebuah ruang berisi berbagai informasi. Agar informasi itu dapat diolah dengan baik oleh mata pembaca, maka ruang kosong berfungsi sebagai jeda. Fungsi ruang kosong sebagai separator untuk setiap elemen desain. Berikut fungsi ruang kosong. Memberi fokus terhadap elemen yang ingin ditonjolkan. Memberi kesan desain yang lebih clean dan relaxing. Menciptakan layout yang lebih seimbang dan harmonis, serta meningkatkan keterbacaan teks. 3. Jenis huruf. Prinsip memilih huruf untuk web. Web fonts berbeda dengan memilih huruf untuk materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, atau materi cetak lainnya. Sebab ketika membaca di layar, mata manusia lebih cepat lelah daripada ketika membaca informasi di kertas. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih jenis huruf untuk desain web. A. Klasifikasi huruf. Kenali klasifikasi huruf dan karakternya masing-masing. Setidaknya ada 4 klasifikasi dasar huruf: serif, sans serif, script, dan dekoratif. 1. Serif memberikan kesan klasik, resmi, dan elegan. Biasanya digunakan pada buku, surat kabar, dan konten formal atau semi-formal. Contoh, Times New Roman, Garaman, Georgia, Cambria. 2. Sans serif adalah huruf yang paling cocok untuk digunakan karena memiliki tingkat readability yang lebih tinggi di layar komputer jika dibandingkan dengan huruf serif, memberikan kesan formal sekaligus kasual. Contoh, Helvetica, Arial, Trebuchet, Verdana, Josephine Sans. 3. Script memiliki banyak sekali variasi. Brush, handwriting, kaligrafi, dan lain-lain, memberikan kesan klasik, santai, dan kasual. Karena karakternya yang seperti huruf tegak bersambung, jenis huruf script lebih sulit dibaca di layar. Anda bisa menggunakan jenis huruf ini untuk judul post, tapi hindari menggunakannya untuk body text. 4. Dekoratif. Sama seperti script, huruf dekoratif juga memiliki banyak sekali variasi dari mulai yang betul-betul alfabet, simbol, hingga ikon-ikon tertentu. Huruf dekoratif tidak terlalu cocok digunakan untuk web fonts, baik untuk judul maupun body text. Anda bisa menggunakan huruf jenis ini untuk tulisan di image asalkan hanya untuk 1 atau 2 kata, bukan untuk kalimat panjang. B. Karakter huruf memiliki psikologinya sendiri-sendiri. Pilih jenis huruf yang sesuai dengan karakter situs web atau produk Anda. C. Legibility. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter, simbol maupun huruf. Ada beberapa jenis huruf yang sulit dibaca sehingga pesan yang ingin disampaikan pun sulit diolah oleh pembaca, misalnya jenis-jenis huruf script atau dekoratif. D. Readability. Readability berkaitan dengan bentuk huruf dan hubungannya dengan huruf lain. Jenis huruf yang memiliki tinggi bervariasi lebih mudah dibaca daripada huruf yang memiliki tinggi sama. Readability juga berhubungan dengan jarak antar huruf dan jarak antar kata. E. Warna. Apapun warna favorit Anda tidak bisa begitu saja mengaplikasikannya ke dalam web fonts. Warna paling baik untuk body text adalah hitam atau gradasi abu-abu tua. Warna lain di dalam body text hanya dipergunakan untuk link atau subjudul. Anda boleh memakai huruf beraneka warna untuk judul atau judul sidebar, tapi pastikan warna yang Anda gunakan konsisten. F. Ukuran-ukuran berpengaruh terhadap readability. Dalam jarak dekat, mata manusia tidak bisa membaca huruf yang terlalu kecil juga huruf yang terlalu besar. Ukuran paling pas untuk body text biasanya antara 10 sampai 12 px. Huruf pada judul, header, sidebar, dan elemen lainnya bisa Anda sesuaikan dengan bidang layout. 4. Pilihan warna. Kita sedang menyampaikan informasi kepada pembaca. Yang terpenting dari situs web adalah konten. Hindari penggunaan warna latar yang lebih ramai dari konten itu sendiri. Warna juga mempengaruhi psikologi pembaca dan menciptakan mood.
warna bisa menyampaikan simbol meskipun tanpa disertai oleh teks. Itu sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen penting dari desain web. 5. Navigasi memudahkan pembaca untuk mencari kategori konten atau produk apapun yang mereka inginkan. Letakkan navigasi di tempat yang mudah ditemukan. Pilih bentuk navigasi yang mudah digunakan agar pembaca betah berlama-lama di situs Anda. 6. Tombol pencarian atau searching. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ingin ditemukan oleh pembaca ketika datang ke situs web kita. Navigasi, kategori, dan label adalah opsi yang kita berikan, sedangkan tombol search adalah kebebasan. Pembaca tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari dari satu kategori ke kategori lain atau dari satu konten ke konten lain. 7. Laman About Me atau Us. Laman About Me atau Us memiliki beberapa fungsi. Memperkenalkan diri dan perusahaan Anda, memperkenalkan jasa maupun produk yang Anda miliki. Menjelaskan secara spesifik bidang yang Anda geluti. Membangun engagement dengan pembaca. Pembaca lebih berkeinginan membaca tulisan dari seseorang yang dikenal, daripada dari penulis yang belum dikenal. Jika Anda adalah blogger, laman About Me akan memudahkan calon klien menemukan informasi tentang siapa Anda. 8. Laman kontak berpengaruh terhadap autoritas. Pembaca dan klien tentu harus tahu apakah situs yang mereka kunjungi benar-benar dikelola oleh perusahaan atau orang asli, bukan fiktif. Laman kontak juga mempermudah mereka untuk menghubungi kita. Apa saja yang harus ada di laman kontak untuk perusahaan maupun personal. Laman kontak perusahaan menampilkan alamat lengkap, jam operasional, nomor telepon, dan surel. Laman kontak personal menampilkan alamat lengkap atau hanya nama kota, nomor telepon, sosial media, dan surel. Bisa juga ditambahkan formulir, namun formulir ini bersifat opsional. 9. Footer yang informatif. Footer bisa saja berisi pengulangan informasi dengan catatan informasi tersebut memang krusial, bisa juga berupa tambahan informasi berupa sitemaps, copyright, privacy policy, atau informasi lain yang memudahkan pembaca. 10. Kualitas image. Walau bagaimanapun, kita harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek visual untuk memikat pembaca. Selain itu, ilustrasi dan foto memiliki fungsi untuk menjelaskan dan melengkapi konten. Demikian elemen-elemen dasar pada website yang perlu kita pahami. Semoga bermanfaat dan kami berterima kasih karena Anda sudah menonton video kami.